Ada dua kesalahan atau kekeliruan utama yang sering kita buat ketika kita berdoa. Akan kita pelajari adalah dengan siapa kita berbicara menurut Santa Teresa. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah subscribe, yang sudah mau bergabung di channel ini untuk kita sama-sama belajar spiritualitas. Dalam pelajaran kita kali lalu, kita sudah lihat siapakah kita ini, siapakah pendoa itu, apa yang harus dia bawa ke dalam doa, dalam dirinya. Jadi kita yang penuh dengan pengalaman-pengalaman, baik pengalaman positif maupun pengalaman negatif, baik pengalaman yang menyedihkan maupun yang menggembirakan. Segala keinginan, kemauan kita, kita yang penuh dengan segala rencana, pikiran, ide-ide, dan segala kenangan masa lalu. Tetapi kita berdoa tidak membawa itu saja, karena kita membawa diri kita sendiri, seluruh diri kita yang menurut Santa Teresa, menurut Yohanes dari Salib, kita yang begitu agung, begitu mulia, kita adalah ciptaan yang terindah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku, sekarang kita berbicara, poin yang kedua, dengan siapa kita berbicara. Ini penting sekali, supaya kita sadar, kita tahu, kita bawa ke dalam kesadaran kita, perhatian kita, aware dengan siapa kita berbicara. Karena dalam doa dan berdoa, atau dalam meditasi, dalam doa batin, kita tidak berbicara dengan diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri, atau kepada diri kita sendiri. Tetapi kita berdoa dengan seorang pribadi yang menurut Santa Teresa, kita tahu, sangat mengasihi kita. Kesadaran atau perhatian aware tentang dengan siapa kita berbicara ini penting supaya kita terhindar dari dua hal umum yang keliru yang sering kita buat ketika kita mulai berdoa. Pertama, kita sering membawa apa yang sudah terjadi ke dalam doa. Yang kedua, kita membawa apa yang kita rencanakan. Kenapa saya katakan kurang bagus untuk satu hidup doa yang benar dan yang baik? Karena pertama, ketika kita membawa apa yang sudah terjadi, kita katakanlah kita membawa satu kegagalan. Kegagalan dalam relasi, kegagalan dalam usaha, atau kegagalan apa saja. Maka kegagalan itu membawa satu penyesalan tersendiri. Nah, kita ingin agar kegagalan itu dihapuskan dari ingatan kita. Maka kita bawa ke dalam doa. Tetapi apa yang terjadi? Justru seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh keinginan, seluruh kehendak, dan seluruh kemampuan kita untuk mengingat bertumpu kepada masalah itu. Sehingga kita berdoa, bukannya kita menjadi segar, bukannya kita menjadi damai, tetapi justru kita dijejali dengan segala pengalaman yang sudah terjadi, kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi. Entah kegagalan itu menuntun kita untuk ikhlas menerima, ataukah kegagalan itu membuat kita untuk merencanakan hal yang lebih baik, bukan hal yang buruk. Tetapi ketika kita berdoa, apa yang terjadi ketika kita membawa masa lalu? Semua menumpuk di dalam pikiran kita, semua menumpuk di dalam batin kita, dan semua menumpuk di dalam daya ingat kita. Maka kita tidak akan bebas untuk berdoa. Demikian juga, ketika kita masuk ke dalam doa, kita membawa apa yang belum terjadi. Artinya kita membawa segala rencana-rencana kita. Bukan sesuatu yang buruk, baik. Namun, itu tidak akan membuat kita untuk berdoa dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita membawa rencana-rencana kita, membawa keinginan-keinginan kita, maka yang terjadi justru kita berusaha untuk menggolkan, membuat apa yang kita pikirkan, rencanakan itu terjadi. Bukan apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi lewat kekuatan doa yang sedang kita jalani. Maka bagaimana menghindari dua kekeliruan besar dalam doa itu? Bagaimana menjauhkan kita dari upaya kita membawa masa lalu dan upaya kita membawa masa depan ke dalam doa. Jadi apa yang harus kita buat? Santa Teresa kembali mengingatkan kita untuk menyadari, aware
dengan siapa kita bicara. Ya, dengan seorang Allah. Maka Allah inilah yang harus kita alami dan harus kita mulai tempatkan dia ketika kita mulai berdoa. Jadi perlu kita alami siapa itu Allah menurut saya pribadi. Allah dalam pengalaman saya pribadi itu apa dan siapa. Ini menurut Santa Teresa sangat penting. Sebagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Karena perbedaan pandangan, perbedaan persepsi, konsep kita, pengalaman kita tentang Allah, akan berbeda juga cara pendekatan kita kepadanya. Meskipun secara iman Katolik kita tahu ya bahwa Allah adalah orang yang inisiatif untuk mendekati kita, untuk mengasihi kita, untuk membantu kita. Itu inisiatif Allah. Maka pengalaman kita tentang ini itu sangat penting. Karena akan mempengaruhi perbedaan pendekatan kita kepadanya. Kalau saya punya pengalaman akan Allah yang menghukum, yang selalu mengamat-amati, yang selalu marah, yang memberikan saya reward kalau saya berbuat baik, maka saya akan mendekatinya dengan penuh ketakutan, atau kan bisa juga saya mendekati Allah dengan cara yang sedikit munafik. Tetapi kalau saya mengalami Allah yang saya kenal itu adalah Allah yang murah hati, Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi, Allah yang selalu merangkul, Allah yang maha murah, maka saya akan dengan sukacita, dengan damai, dengan gembira sebagai seorang anak mendekati Allah yang demikian. Ini penting. Karena kalau kita mulai dari Allah, dengan Allah, bersama Allah, maka Allah sendiri akan mengatasi segala kesulitan yang ada di dalam diri kita pada saat itu, pada saat kita berdoa, dan juga Allah sendiri yang akan mengatasi segala kesulitan yang lalu-lalu, yang sudah kita alami. Itu Allah sendiri akan ambil alih. Demikian juga Allah akan membantu untuk mengembangkan segala potensi, segala kebaikan yang ada dalam diri kita. Dan bahkan dia akan menambahkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang paling penting adalah mengawali doa itu dengan Allah dan bersama Allah. Sebaliknya, kalau kita mengawali doa dengan diri kita, dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan intensi dan kerinduan-kerinduan kita, itu artinya kita mengawali sesuatu yang baik dari kerapuhan kita. Dari segala yang tidak kita inginkan yang ada dalam diri kita. Kita mulai berdoa, kita mulai meditasi dengan memasukkan pengalaman buruk misalnya, konflik dengan orang lain. Maka apa yang akan terjadi? Akan berakhir pada menghakimi diri sendiri, atau berakhir pada membenarkan diri sendiri, atau membenarkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri. Dan pada akhirnya kita akan jenuh, kita akan bosan, kita akan berhenti berdoa. Jadi jalur kita bermeditasi, arah kita bermeditasi, kita harus mulai dari Allah. Kita mulai dari Allah, masuk ke dalam diri kita, dan kemudian baru kita melebar kepada sesama dengan pengalaman-pengalaman hidup kita dengan orang lain. Sehingga apa? Sehingga Allah lah yang menginspirasi, menguatkan, roh Allah itulah yang masuk dan menguatkan diri kita untuk kita bisa menghadapi apa yang ada di luar diri kita. Jadi jangan buat sebaliknya. Sebaliknya itu artinya kita mulai dari pengalaman kerapuhan kita. Kita mulai dari pengalaman kerapuhan kita pergi kepada bagaimana pengalaman itu terjadi dengan orang lain, dan bagaimana kita minta Tuhan untuk mengatasi. Tidak demikian, karena itu nanti membuat kita capek dan kita lelah. Karena kita akan memasukkan segala hal yang kita tidak inginkan di dalam otak kita, di dalam kehendak kita, di dalam daya ingat kita. Dan itu yang membuat kita lelah di dalam berdoa. Satu contoh konkret, katakanlah tentang kesabaran. Kalau seandainya saya pergi bermeditasi berdoa ini dengan membawa satu pengalaman ketidaksabaran. Satu pengalaman saya kurang sabar dengan anak-anak, saya kurang sabar dengan orang tua, saya kurang sabar di jalanan dengan orang-orang lain. Saya bawa ini, karena itu sangat menantang diri saya ingin merubah itu. Sudah, kita bawa pengalaman ini ke dalam doa. Dan kalau kita mulai dengan pengalaman itu, dan pengalaman itu kita akan masuk. Ada satu kejadian konkret
yang dimana kita menjadi tidak sabar. Dan pada akhirnya kita minta Tuhan untuk mengatasi kesabaran kita. Jalur ini bisa baik, tapi lebih banyak tidak berhasil. Karena kita mulai dari kerapuhan, dari kekurangan diri kita sendiri. Maka harus sebaliknya. Sebaliknya, kalau kita mulai dari Allah itu akan berbeda, nuansa, suasana batin kita akan terbentuk secara berbeda. Nah, sekarang kita ambil contoh yang sama, kesabaran. Kita mulai dengan Allah yang sabar. Allah yang murah hati. Kesabaran Allah inilah tercurah ke dalam diri kita. Dan kita membayangkan bagaimana Allah begitu sabar dengan segala kerapuhan dan keberdosaan kita. Allah yang disalibkan itu begitu sabar dengan segala keberdosaan manusia, segala kerapuhan dan kelemahan saya. Dan bagaimana kesabaran Allah ini meresapi diri kita, ya, menguasai diri kita, menguasai seluruh pikiran kita, seluruh kehendak kita, dan seluruh daya ingat kita. Ya, kesabaran Allah ini benar-benar menguasai kita. Dan kita mengalami itu, merasakan itu, ya, mendatangkan itu ke dalam hati kita. Bagaimana Allah yang begitu sabar dengan saya. Nah, ketika pengalaman Allah itu benar-benar menguasai diri kita, menenangkan batin kita, lalu dengan kuasa kehadiran Allah itu, kita pergi kepada sesama. Kita pergi kepada satu kejadian. Kita pergi kepada satu orang yang mungkin membuat kita selalu tidak sabar. Kepada kejadian-kejadian yang mungkin selalu membuat kita kurang sabar. Kita masuk ke situ. Jadi kita membawa Yesus ke dalam pengalaman konkret kita. Kita membawa Allah dengan seluruh kekuatannya ke dalam pengalaman konkret kita. Dan apa yang kita buat di sana? Kita membayangkan bahwa bagaimana Allah yang begitu sabar dengan saya, Dia juga mengharapkan supaya saya juga sabar dengan orang ini. Sabar dengan situasi yang saya alami. Dan pada saat itu kuasa Roh Kudus Allah itulah yang akan membantu kita untuk mengatasi, untuk menyelesaikan, untuk mendamaikan batin kita dengan situasi, dengan orang yang membuat kita tidak sabar. Yang penting bukan pengalaman itu yang kita bawa pertama-tama ke sana, tetapi Allah yang kita bawa. Allah masuk ke dalam diri kita, dari dalam diri kita ke pengalaman itu, kerinduan itu. Tetapi yang kita pergi adalah dengan kuasa Allah sendiri. Jadi Allah pribadi kita kepada sesama dan kepada situasi yang kita hadapi. Baik, saudara-saudaraku, kalau berminat silakan subscribe, silakan klik lonceng, klik like, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Atau kalau masih bingung, silakan di kolom komen, bisa 1-2 pertanyaan, 1-2 komentar, baik untuk kita diskusi, untuk kita berbagi pengalaman-pengalaman meditasi, pengalaman berdoa kita. Baik, nanti sesi untuk minggu depan kita akan berbicara tentang apa yang seharusnya kita katakan dalam bermeditasi atau di dalam berdoa.